Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regia Ainunita dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang self-esteem atau harga diri. Pengertian dari self-esteem itu sendiri merupakan keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri, di mana self-esteem merupakan perbandingan antara ideal self dengan real self. Purwanto mengemukakan bahwa self-esteem ialah perasaan yang dialami individu ketika menilai tinggi rendahnya diri sendiri terhadap orang lain di dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, self-esteem adalah penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri. Senada dengan hal tersebut, Harper mengatakan bahwa self-esteem adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa self-esteem adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa kepada dirinya dan orang lain secara positif maupun negatif. Kemudian, perlunya memiliki self-esteem, yaitu self-esteem merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Dengan adanya self-esteem, seseorang dapat memahami dan menerima kekurangan serta kelebihan dirinya, yang kemudian dapat memaksimalkan kelebihannya untuk mencapai keberhasilan. Self-esteem juga dapat mengoptimalkan kepribadian dan usaha seseorang. Hal yang paling penting ialah self-esteem menggerakkan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup dan merespons secara positif terhadap rintangan yang akan dialami. Apabila seseorang memiliki self-esteem positif, secara tidak langsung akan membuat seseorang dengan mudah menjalin hubungan interpersonal yang baik. Jadi, individu dengan self-esteem tinggi adalah mereka yang cenderung ke arah kesuksesan. Mereka juga bersedia menghadapi kemungkinan masalah yang muncul secara positif dan senantiasa berkeyakinan serta mudah mendapat kepercayaan orang lain. Ciri umum individu yang mempunyai self-esteem yang tinggi adalah mereka yang layak untuk hidup, yakin dengan diri sendiri, menghormati diri, senantiasa berusaha memajukan diri, merasa harmoni dan damai dalam diri sendiri, memiliki hubungan interpersonal yang baik, bertanggung jawab, sabar menghadapi kekecewaan, ramah, tegas, berani menerima resiko, penyayang, dan mudah disayangi, serta memiliki tingkah laku yang terarah. Oleh karena itu, self-esteem sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, utamanya para siswa. Nah, siswa yang memiliki self-esteem yang baik akan memiliki kontrol emosi yang lebih baik karena mereka merasakan penerimaan yang cukup atas dirinya. Mereka tidak mengalami kecemasan ataupun masalah-masalah psikosomatik yang membuat mereka mengalami kesulitan. Selain itu, mereka lebih percaya diri dan menganggap diri mereka berarti, penting, dan patut dihargai. Namun, mampu mempengaruhi orang lain, dan ide-ide yang kreatif, lebih optimis, suka akan tugas-tugas baru, dan menantang, dan mengharapkan keberhasilan. Oh ya, saya jadi teringat pada lagu kesukaan saya, yaitu yang berjudul Love Myself dari boy group asal Korea Selatan yang tentunya sudah tidak asing di kalangan anak remaja. Ya, BTS.
pada series album Love Yourself ini, mereka mengkampanyekan tentang mencintai diri sendiri. Kampanye ini mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, hingga BTS berkesempatan untuk memberikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-73 pada tanggal 25 September 2018 di New York, Amerika Serikat, dan menjadi grup penyanyi pertama di dunia yang ikut menghadiri pertemuan penting tersebut. Dalam kesempatan itu, BTS menyampaikan pesan untuk penggemarnya, yaitu ARMY, untuk mencintai diri mereka dan mencari keberanian dalam menyerukan suara mereka dan mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya dengan Speak Yourself. Nah, lagu kesukaan saya yang berjudul Love Myself ini ada lirik pada bagian lagu itu mengatakan, mencintai diri sendiri mungkin lebih sulit daripada mencintai orang lain, dan standar yang aku tetapkan lebih ketat untuk diriku sendiri daripada orang lain. Sesungguhnya itu yang saya pikirkan. Kita terpengaruh melihat orang lain, namun kita tidak puas dengan itu dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Orang lain akan mengatakan kamu melakukan dengan baik, seperti mengatakan kamu sudah bekerja dengan baik, tapi saya merasa apa yang saya lakukan masih kurang. Jadi pada intinya saya akan lebih kerja keras pada diri saya dibandingkan pada orang lain, karena saya mencintai diri saya sendiri dibandingkan merasa menyesal dan menyalahkan diri saya sendiri. Kamu harus tersenyum untuk dirimu sendiri dan menepuk pundakmu sambil berkata, kamu sudah bekerja keras hari ini. Sekian podcast dari saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.